Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat. Negeri kita sedang menuju kehancuran. Apa sih susahnya di negara konoha ini? Makanya banyak miskin, cari kerja aja susah. Ini seriusan, mau ngelamar harus ngelewatin palang tinggi badan. Mau ngelamar kerja apa mau masuk TNI, bos? Ini ngomong-ngomong, kerjanya sebagai apa ya? Mandiin jerap. Kalian mau kerja di Konoha? Kalau nggak bisa mengendalikan 4 elemen dan minimal pengalaman 2 tahun, mana bisa kerja di Konoha? Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang isu yang para netizen tidak percaya tentang lowongan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dari Malaysia yang bernama Master DIY. Ya, mungkin di situ boleh memberi ajar atau menyekolahkan netizen Konoha yang selalu membuat fitnah kepada negara Malaysia. Mungkin para sahabat dan teman-teman, kalau dikira di Indonesia itu hidupnya enak, negara yang dikatakan kaya, makmur, itu hanya di depan kamera saja. Nyatanya masih banyak rakyat-rakyat sana membutuhkan pekerjaan dan masih ada juga persyaratan-persyaratan yang agak nyeleneh seperti tinggi badan dan juga harus mempunyai ijazah, itu harus mempunyai orang dalam ini itu, dan gajinya pun masih tak tertentu, harus ada minimal training dulu macam itu para sahabat. Tapi yang diberikan oleh perusahaan Master DIY yang dari Malaysia sangat mengejutkan. Dengan gaji UMR yang sudah diberikan tertera, gajinya segitu, dan jam kerja pukul 8 sampai pukul 4, bahkan tidak ada batasan umur sekalipun para sahabat. Dan teman-teman penasaran seperti apa lowongan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dari Malaysia? Kita simak sama-sama seperti apa susahnya mencari pekerjaan di Indonesia dan datang perusahaan dari Malaysia untuk menyokong, untuk memberikan lowongan pekerjaan kepada penduduk-penduduk yang ada di Indonesia. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tapi jangan bergaduh. Ini dia videonya. Negeri kita sedang menuju kehancuran karena dipimpin oleh orang seperti ini. Setidaknya ini kata Kajau Lalidong yang dikenal sebagai seorang cendekiawan dari Tanah Bugis. Ia menitipkan pesan atau papaseng bagaimana sebuah negeri akan runtuh jika pemimpinnya melakukan 3 hal, yaitu makadai Kajau Lalidong inatu lingalingai, ketika pemimpin itu ceroboh. Kemudian tea iripakai ngearunge, ketika pemimpin tidak mau menerima pendapat, kritikan, dan nasihat. Terakhir adalah nain rekiwi waramparang pemak bicara jika praktik korupsi menguasai pemerintahan. Sebaliknya, jika ingin melihat negeri ini menuju pada kejayaannya, Kajau Lalidong kembali berpesan tentang ciri pemimpin yang baik. Tengalupange surona poada ada tongang, yaitu selalu berkata benar dan jujur dalam segala tindakannya. Terakhir, natangai otona munrinna gawe, selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap kebijakan yang diambil. Seharusnya pesan ini tidak hanya dikaji dan menjadi narasi sejarah, namun menjadi pengingat bagi kaum elit, para pemangku kebijakan. Gimana menurut kalian? Ada pesan dari orang terdahulu yang telah terjadi hari ini? Debat tetap, pakai adab, salam budaya. Ini seriusan, mau ngelamar harus ngelewatin palang tinggi badan. Mau ngelamar kerja apa mau masuk TNI, bos? Ini ngomong-ngomong, kerjanya sebagai apa ya?
mandiin jerapah makanya harus tinggi. Emang di kita orang pendek gak perlu makan, gak butuh duit. Miris teman-teman ngelihatnya. Ya ngelihat seleksi kerja di Indonesia itu mulai dari batas usia maksimal, tinggi badan, sampai minimal pendidikan sarjana. Yang bikin heboh kemarin malah Kemendikbud bilang kalau kuliah adalah pilihan. Udah biaya kuliah mahal, lulusan tingkat sekolah numpuk, sulitnya cari kerja. Mau gimana lagi? Nggak malu tuh diketawain HRD Jerman. Share pendapat kalian soal ini teman-teman. Guys, emang heran ya, di negara Konoha ini, negara kita sendiri ya, susah banget cari kerja ya. Nah, ceritanya gini guys, gua baru melamar salah satu perusahaan ya. Dia bergerak di bidang roti dan berinisial J. Nah, ceritanya gini, sebelum gua buat lamaran, otomatis saya harus memenuhi persyaratannya dulu kan. Nah, pendek cerita, gua tanya di store-nya karyawannya, "Kak, mohon maaf, batas usia di sini berapa ya? Dan untuk melamarnya caranya gimana?" "Oh, mohon maaf Kak, batas di sini usianya 18 sampai 25 tahun. Nah, untuk naruh lamarannya langsung aja Kak ke kantornya nih," gitu kan. Nah, terus gua nih langsung naruh lamaran nih ke kantornya. Nah, pendek cerita ya, security-nya nanya, "Kamu umur berapa?" Gua bilang dong, 25 tahun Pak. "Mohon maaf, batas usia di sini 23 tahun. Sama tinggi badan ya minimal 170 untuk laki-laki. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita mau cari kerja bukan modeling ya." Apa sih susahnya di negara Konoha ini? Makanya banyak miskin, cari kerja aja susah. Batas umur 25 tahun aja udah berasa jompo, udah berasa kakek-kakek, udah berasa nenek-nenek. Ya, gimana nggak miskin negara ini? Semua dipersulit. Saya tahu setiap perusahaan itu punya target usia batas masing-masing ya. Tapi kenapa beda di brosur sama beda di kantoran tersebut? Ya, kalau memang semua perusahaan batas usia 25 tahun, gimana kita yang lebih? Ya, aneh memang di sini, di negara ini memang aneh. Apa karena kurang ini D3, deking, dukun orang dalam? Ya kali. Bunda umur 30 tahun bisa nggak kerja di Jerman? Bisa. Sampai kau bongkok. Nggak ada pakai umur di sini. Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Maka Indonesia itu nggak kaya-kaya penduduknya, miskin semua. Kenapa? Pemerintahnya memiskinkan rakyatnya sendiri. Ya, bukan rakyatnya yang miskin. Pemerintahnya memiskinkan rakyat karena tidak memberikan pekerjaan. Alasannya apa? Masih memilih umur lah, ini tetek bengek segala macam. Banyak kali seleksinya. Orang mau cari makan aja banyak. Yang penting mereka bisa kerja, bisa diajarin, udah. Mesti cari yang pengalamannya apa, naik kapal laut. Indonesia kadang-kadang ini aku paling nggak suka Indonesia ini. Bagaimana manusia bisa berkembang dengan hidupnya? Bagaimana Indonesia dengan maju dengan ekonomi? Itulah pepatah kata, yang kaya makin kaya, yang miskin makan tai. Sakit hati dengernya. Jujur aku sakit hati dengernya. Umur 30 udah nggak bisa kerja. Batas usia kerja cuma sampai 30 tahun, 25 tahun. Apa coba kayak gitu, peraturan apa itu? Kalau aku punya presiden, aku berharap presiden siapapun milihnya. Ya, aku nggak bicara politik, tapi aku berharap siapapun presidennya, tolong dimudahkan pekerjaan buat masyarakat Indonesia, biar nggak melarat Indonesia itu. Ya, itu janji kalian sebagai presiden. Ya, separuh kaki kalian di dunia, separuh kaki kalian di neraka. Ingat itu. Para pemimpin Indonesia, camkan ya. Siapapun kalian jadi presiden nanti, tolong dipermudahkan masyarakat Indonesia untuk dapat kerjaan, dan jangan banyak komentar, jangan banyak cincong. Ini itu. Company kalau misalnya banyak peraturan yang nggak jelas, suruh tutup. Cuma memperkaya diri. Nggak penting siapa presidennya, mau Prabowo kayak mau Anies, mau Ginanjar, ya. Mata kan harus jeli, ya. Nasib presiden di tangan rakyat, ya. Nasib presiden di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Ingat itu.
partai tidak bisa memenangkan suara rakyat. Rakyat memberhentikan presiden itu hak rakyat. Jadi kalau misalnya kalian jadi memilih siapa presidennya, lihat 5 tahun kerja dia. Kalau dia nggak bisa memperkaya, tidak bisa memperkaya rakyatnya, turunkan, ganti yang bisa. Yang paling penting rakyat harus kaya, jangan miskin. Itu aja udah, memudahkan kerjaan. Nggak banyak alasan umur 20 tahun, umur 30 tahun, jenggotan kayak apa, kayak cari pengangguran, nggak ada itu semua. Yang penting rakyatnya bisa kerja, diajarin kalau nggak bisa, punya ilmu, dan tidak bodoh dan idiot, nggak banyak bacot. Kerjakan, nggak pakai orang dalam. Tegakkan hukum yang benar, jangan melanggar hukum. Kalau presidennya diam selama 3 tahun, turunkan lagi, cari yang lain, ganti siapa dia. Begitu modelnya sekarang harusnya. Biar yang kaya-kaya makin kaya, yang miskin jadi kaya juga. Aku jarang-jarang ngomong kayak gini ya. Memang aku nggak setuju kalau kayak gitu. Harus lihat umur lah, harus lihat pengalaman. Kalau orang nggak punya kalau orang nggak bisa kerja, gimana dapat pengalaman? Anak bayi aja mesti diajarin dulu bisa makan, baru bisa makan. Punya pengalaman makan bubur, baru bisa makan nasi. Jangan bawa-bawa sara ya. Yang penting kalau presidennya, siapapun presidennya, tolong kayakan masyarakatnya, jangan memiskinkan masyarakat. 3 tahun nggak ada perkembangan tentang pekerjaan masyarakat, susah cari duit, turunkan, ganti presiden lain. Itu aja. Sekarang rakyat harus kejam, mengontrol pemerintahan. Baik semuanya, anak bunda dingin kali orang dinginnya kayak Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat, kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jangan jam 4 sore. Nah menurut gua ini udah sangat amat jelas ya, jam kerjanya sudah jelas. Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan, sudah sangat amat jelas juga. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam, sangat amat jelas. Laki-laki perempuan, jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya, tidak ada batasan usia. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik, ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga cuy. Bagian produksi, bagian gudang. Nah SOP, maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya, ini bener-bener kayak perubahan sih menurut gue. Dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini ya. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau nggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas, gaji, lembur, semuanya jelas banget. Good job Mr. DIY. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak ya. Bahkan kalau kita menengok kebaikan orang Malaysia, bahkan perusahaan yang mau datang untuk berbisnis di Indonesia dan memberikan lapangan pekerjaan kepada penduduk Indonesia, itu sangat tidak memungkinkan kalau kita menengok di media sosial netizen-netizen yang selalu menghujat Malaysia dan juga memfitnah dan juga yang mengatakan tentang hal lainnya yang mereka katakan tentang Malaysia para sahabat dan teman-teman. Tetapi dengan serendah-rendahnya Malaysia ini tidak menengok tentang kepanasan netizen-netizen yang selalu membuat fitnah di media sosial, mereka tetap memberikan lowongan pekerjaan kepada orang Indonesia para sahabat. Dan mungkin kalau di Indonesia
ada mau masuk pekerja itu ada palang di situ kan, ada palang gitu ya. Jadi kalau tingginya itu tak cukup, mereka ditolak macam itu, tidak boleh masuk lewat sana gitu kan. Jadi tidak masuk lewat seleksi. Bagi yang tingginya di atas rata-rata, dia diperbolehkan untuk mengikuti seleksi untuk ngelamar pekerjaan di situ. Mungkin kalau ramai kayak gitu seperti halnya semacam kilang-kilang macam itu para sahabat. Tapi kenapa ya? Apa iya orang pendek itu tak cukup tinggi? Apa mereka gak perlu makan? Mereka itu juga perlu makan para sahabat. Kita itu kok nyeleneh-nyeleneh aja ya perusahaan atau kilang-kilang atau semisal pabrik ya di Indonesia itu. Asal rajin dan juga amanah dan disiplin itu hal yang harus ditanamkan, bukan dicari orang tinggi lah, harus berpenampilan baik, harus harus good looking, harus minimal umurnya berapa gitu. Bahkan banyak anak-anak yang sekolah tinggi-tinggi ke university di Indonesia itu patah hati dengan adanya jawatan kosong yang dia letak bermacam-macam harus inilah, harus itulah. Makanya mereka itu banyak yang memilih kabur aja gitu kan, kabur aja ke Malaysia, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea. Anak-anak muda sekarang itu malah berpikir ke situ para sahabat dan teman-teman. Jadi buat para netizen, berpikirlah jernih tentang hal ini, bahwasanya Malaysia itu negara yang baik dan juga telah memberikan pengajaran kepada kita bahwa mau bekerja di suatu tempat itu tidak harus umurnya harus sekian, tingginya harus sekian, dan gajinya sangat fantastis dan juga sudah di label di jawatan kosong para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Semoga Malaysia ini datang untuk ke Indonesia memberikan jawatan kosong seperti itu menjadi pelajaran bagi bos-bos yang ada di Indonesia. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.